Dia mengatakan bahwa orang yang bersetubuh dengan dia atau orang yang melakukan hal bejat ini bersama-sama dengan dia akan mendapat ilmu atau mendapat keberkahan. Saya teringat sebuah kasus lain, teman-teman. Hal ini juga terjadi di Lombok, di mana ada seorang ustadz juga memperlakukan hal yang demikian, teman-teman. Mari kita lihat sebentar ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan membaca berita yang ini. Ya, ini beritanya, teman-teman. Pemimpin ponpes di Lombok cabuli santri diiming-imingi masuk surga. Ada kelas pengajian seks. Nah, ini lebih parah lagi, teman-teman. Kalau yang Pak Ustadz yang lagi buronan ini mengatakan bahwa ketika mereka melakukan hal yang demikian akan mendapat ilmu keberkahan. Tapi kalau Ustadz yang satu ini, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan hal yang demikian dengan dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kejadian yang ini terjadi 1 tahun yang lalu, teman-teman, di bulan Mei juga ternyata, teman-teman. Sama-sama di bulan Mei, sama-sama melakukan hal yang bejat. Satu mengiming-imingi surga, satu mengiming-imingi mendapat ilmu keberkahan. Ya, mungkin di bulan-bulan Mei kayak gini, teman-teman, jin-jin yang ada di Lombok khususnya sedang berkeliaran, teman-teman. Jin-jin yang ada di pondok pesantren mungkin berkeliaran setiap bulan Mei ya. Kita nggak tahu, teman-teman. Kita tahu bersama, teman-temannya, kalau saudara-saudara muslim kita ini di bulan Ramadan mereka mengatakan bahwa jin itu dilepaskan semua, dan setelah selesai bulan Ramadan maka jin itu diikat, teman-teman. Sekarang kenapa bisa ada jin di dalam pondok pesantren ini? Ayo, gimana ini, teman-teman? Apa pendapat teman-teman melihat hal ini? Seharusnya jin-jin itu kan diikat, katanya dirantai, dimasukin ke dalam neraka. Tapi di dalam pondok pesantren ini jinnya bebas berkeliaran. Mungkin jin otong ini yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz ini ya. Kita nggak tahu, teman-teman. Apa pendapat teman-teman? Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar semua sahabat Kalimatullah? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat dan terus di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan kembali menyimak sebuah berita yang masih ada sangkut pautnya dengan sebuah berita yang kita bukakan 2 hari yang lalu, di mana terjadi lagi pemerkosaan atau pelecehan seksual di dalam pondok pesantren, teman-teman. Ada seorang guru pesantren yang melakukan sesuatu hal yang sangat keji, dan ia mengklaim bahwa ia sedang dirasuk oleh jin. Jinlah yang menyebabkan ia melakukan kekejian ini. Tapi sayangnya, teman-teman, oknum ustadz ini masih dibiarkan berkeliaran. Menurut sebuah berita yang akan kita baca hari ini, beliau ternyata menjadi buronan polisi, teman-teman. Dan hal ini pun diungkapkan oleh media Lombok, teman-teman, di mana media Lombok merepost atau memposting ulang postingan dari Tribun Lombok, teman-teman, di mana di sana tercatat bahwa ustadz ini
masih menjadi buronan polisi. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak berita yang akan kita bacakan hari ini, dan kita berikan beberapa komentar. Tentunya komentar-komentar yang akan kita berikan adalah komentar-komentar yang waras, yang akan mencerdaskan umat muslim di Indonesia yang masih membiarkan anak-anaknya bersekolah atau menuntut ilmu di tempat-tempat yang mengatasnamakan agama. Tapi pada kenyataannya, para pemimpin agamalah yang melakukan hal-hal yang tidak baik ini, teman-teman. Ya, mereka memang hanya oknum, tapi peringatan untuk umat-umat muslim di Indonesia, pilihlah sekolah terbaik, di mana tidak ada orang-orang yang kerasukan jin di dalamnya, bahkan menjual agama demi memuaskan hawa nafsu mereka. Dilansir oleh Detik Bali ini, teman-teman, pemimpin Ponpes perkosa 5 santriwati, minta dibuatkan kopi, kini buron. Seperti yang saya katakan tadi di awal, teman-teman, bahwa Pak Ustadz ini masih menjadi buronan. Nggak tahu dia sekarang masih ada di Lombok atau pergi kemana, kita nggak tahu ya, teman-teman. Yang pasti Ustadz ini masih dibiarkan bebas, masih dibiarkan berkeliaran ke sana kemari, tidak langsung ditangkap. Saya berharap para kepolisian segera menangkap orang ini supaya tidak terjadi lagi kejadian serupa, teman-teman. Bahkan dia mencari korban-korban berikutnya yang bisa ia manfaatkan, yang bisa ia tipu dengan tipu muslihat, dengan kata-kata yang manis, bahkan dengan mengatakan bahwa saya dirasuki jin, begitu, teman-teman. Mari kita baca berita ini, teman-teman. Lombok Barat, pemimpin pondok pesantren Ponpes berinisial MA mencabuli dan memperkosa 5 santriwati di Ponpes NQW, Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Modusnya, MA minta dibuatkan kopi kepada korban. Nah, dia awalnya ternyata kronologinya seperti ini, teman-teman. Kalau di video kita sebelumnya kan kita tidak mencantumkan kronologinya. Bahkan media yang kita kutip tidak menuliskan bagaimana kronologi terjadinya pemerkosaan dan pelecehan di pondok pesantren ini. Ternyata modusnya adalah si pelaku atau si tersangka meminta membuatkan kopi ke para korban. Pencabulan dan pemerkosaan tersebut dilakukan di rumah MA. MA mencambuli dan memperkosa para santriwati saat istrinya tidak ada di rumah. Kemungkinan, teman-teman, saat si tersangka ini atau si buronan ini mencabuli para santriwatinya dengan modus membuatkan kopi, para santriwati itu disuruh masuk ke dalam kamarnya. Buatkan saya kopi. Kemudian bawa kopi itu ke kamar saya. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Kita nggak tahu ya, kan dia ngakunya dirasuki oleh jin. Bisa jadi jin yang dia pelihara ini berkata seperti itu kepada para santriwati itu, teman-teman. Dan kebetulan istrinya Pak Ustadz ini tidak ada di rumah. Ya udah, Pak Ustadznya pasti langsung gaspol, teman-teman, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kemudian, karena dia sudah punya alasan. Alasannya ya jelas, saya punya jin peliharaan saya merasuki saya, dan jin itulah yang membuat saya memperkosa. Kebetulan sekali istri saya tidak ada di rumah. Ya udah, terjadilah kejadian dan pencabulan dan pemerkosaan itu, teman-teman. Mereka kemudian diminta mengantar kopi ke rumah pelaku saat rumah dalam keadaan sepi dan istrinya tidak ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan, teman-teman, ternyata benar prediksi saya. Ternyata Pak Ustadz ini memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk melakukan hal bejat ini, teman-teman. MA mengancam beberapa korban akan dikeluarkan dari pondok jika ia bercerita telah dicabuli. Wah, ini lebih parah lagi, teman-teman. Tidak hanya mengaku bahwa ia dirasuk jin, ternyata
Fakta berikutnya yang kita temukan bahwa si tersangka atau si buronan ini mengancam beberapa korban akan dikeluarkan dari pondok pesantrennya jika mereka mengaku telah dicabuli. Oh, pantas. Kalau kita melihat dari berita yang kemarin kita baca kan korbannya kemungkinan 5 yang diketahui, 5 yang sudah mengaku, tetapi korban yang lain belum mengaku, teman-teman. Mungkin korban-korban yang lain yang tidak mau mengaku ini mereka merasa tertekan, takut kehilangan ajaran atau takut kehilangan tempat di mana mereka belajar, atau takut kehilangan di mana mereka menuntut ilmu, dan akhirnya mereka diam-diam saja, dan akhirnya mereka menutup mulut dan mereka tidak mau speak up kepada media. Mungkin alasannya karena ini nih teman-teman, karena ada para santriwati yang diancam oleh si MA ini ternyata, teman-teman. Karena takut dikeluarkan maka mereka diam-diam saja. Karena takut dikeluarkan maka mereka tidak berani speak up atau mengatakan fakta yang sebenarnya, teman-teman. Bahkan para santriwati yang menjadi korban juga diiming-imingi mendapat keberkahan ilmu. Waduh, ternyata Pak Ustadz ini selain menggertak atau mengancam para santriwatinya, juga dia mengatakan bahwa orang yang bersetubuh dengan dia atau orang yang melakukan hal bejat ini bersama-sama dengan dia akan mendapat ilmu atau mendapat keberkahan. Saya teringat sebuah kasus lain, teman-teman. Hal ini juga terjadi di Lombok, di mana ada seorang ustadz juga memperlakukan hal yang demikian, teman-teman. Mari kita lihat sebentar ya, teman-teman. Nanti kita lanjutkan membaca berita yang ini. Ya, ini beritanya, teman-teman. Pemimpin ponpes di Lombok cabuli santri diiming-imingi masuk surga. Ada kelas pengajian seks. Nah, ini lebih parah lagi, teman-teman. Kalau yang Pak Ustadz yang lagi buronan ini mengatakan bahwa ketika mereka melakukan hal yang demikian akan mendapat ilmu keberkahan. Tapi kalau Ustadz yang satu ini, dia mengatakan bahwa orang yang melakukan hal yang demikian dengan dia akan masuk ke dalam surga. Kalau kejadian yang ini terjadi 1 tahun yang lalu, teman-teman, di bulan Mei juga ternyata, teman-teman. Sama-sama di bulan Mei, sama-sama melakukan hal yang bejat. Satu mengiming-imingi surga, satu mengiming-imingi mendapat ilmu keberkahan. Ya, mungkin di bulan-bulan Mei kayak gini, teman-teman, jin-jin yang ada di Lombok khususnya sedang berkeliaran, teman-teman. Jin-jin yang ada di pondok pesantren mungkin berkeliaran setiap bulan Mei ya, kita nggak tahu, teman-teman. Mari kita lanjutkan membaca berita ini. Mari kita lanjutkan membaca berita ini ya, teman-teman. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban tidak mau kembali ke pondok. Dia menceritakan perbuatan MA ke orang tuanya. Di sana awal mula terbongkar terang Joko. Nah, ini yang lucu, teman-teman. Ngaku pelecehan dilakukan oleh jin. Keluarga korban kemudian berinisiatif mengumpulkan orang tua santriwati lain dan menjadi korban. Setelah itu mereka bersama-sama menemui MA didampingi salah satu tokoh masyarakat di sana. Tapi bukannya mengaku, pelaku justru mengelak dan mengatakan bahwa yang melakukan pelecehan adalah makhluk gaib atau jin, katanya. Kita tahu bersama, teman-temannya, kalau saudara-saudara muslim kita ini di bulan Ramadan mereka mengatakan bahwa jin itu dilepaskan semua, dan setelah selesai bulan Ramadan maka jin itu diikat, teman-teman. Sekarang kenapa bisa ada jin di dalam pondok pesantren ini? Ayo, gimana ini, teman-teman? Apa pendapat teman-teman melihat hal ini? Seharusnya jin-jin itu kan diikat, katanya dirantai, dimasukin ke dalam neraka. Tapi di dalam pondok pesantren ini jinnya bebas berkeliaran. Mungkin jin otong ini yang dimaksudkan oleh Pak Ustadz ini ya. Kita nggak tahu, teman-teman. Apa pendapat teman-teman? Joko mengatakan kondisi psikologi korban masih mengalami tekanan. Beruntung pihak keluarga dengan kepala dingin membantu memperbaiki kondisi
anak-anaknya. Ya, puji Tuhan jika masih ada orang-orang tua dari korban-korban ini yang bisa mengatasi masalah ini dengan kepala dingin. Saya mohon kepada setiap keluarga ya, segera laporkan orang ini, apalagi sekarang dia lagi buron ini. Segera berikan fotonya, berikan inisialnya, atau berikan kartu tanda penduduknya kepada masyarakat agar orang ini segera ditindak dan segera diberikan hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman yang setimpal dengan apa yang dia telah lakukan. Pemimpin Ponpes buron. Wah, ini fakta yang kita nggak tahu teman-teman. Kalau di video kita sebelumnya, berita yang kita baca itu tidak menunjukkan bahwa si Pak Ustadz ini buronan teman-teman. Yang saya tahu, saya pikir ya, Pak Ustadz ini setelah kejadian itu langsung ditangkap. Tetapi dari Detik Bali ini kita mendapatkan satu berita atau satu fakta yang baru bahwa pemimpin Ponpes ini ternyata buronan. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Nyoman Gede Junedi mengatakan sudah memeriksa 5 korban, sementara MA masih dalam pengejaran polisi. Polisi masih mencari pelaku yang tidak tahu di mana tempatnya teman-teman. Penyidik, kata Bagus, masih menunggu hasil visum untuk persetubuhan, nanti tergantung hasil visum. Saat ini visum belum kami kantongi, jelasnya. Nah, melalui apa yang kita baca hari ini teman-teman, kita menemukan beberapa fakta yang sangat menarik. Ternyata awal mula terjadi pelecehan itu karena memang pada saat itu istri si Pak Ustadz ini tidak ada di rumah. Kemudian ia menggunakan setiap situasi dan kondisi itu untuk menyuruh para santriwatinya ini membuat kopi. Setelah membuat kopi, kopinya itu disuruh bawa ke kamar saya, dan terjadilah kejadian itu teman-teman. Yang kedua, setelah ketahuan melakukan hal yang seperti ini, ternyata Pak Ustadz ini mengatakan bahwa ia dirasuk oleh jin. Ya, kita masih nggak tahu jin apa yang merasukinya, karena kita tahu di bulan-bulan seperti ini tidak ada jin yang dilepaskan. Jin dilepaskan itu hanya pada bulan Ramadan. Itu kan menurut kepercayaan mereka teman-teman. Bisa jadi jin yang lepas pada saat itu adalah jin otong teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman cari sendiri jin otong itu jin yang seperti apa. Fakta yang ketiga, mengapa para santriwati ini mau melakukan hal demikian dengan Pak Ustadz ini? Alasannya karena mereka diiming-imingi keberkahan ilmu teman-teman. Berikutnya, ternyata Pak Ustadz ini juga mengancam santriwati jika menolak apa yang dia inginkan, maka para santriwati itu akan dikeluarkan dari sekolah. Dan yang terakhir teman-teman, ternyata Ustadz ini masih buron sampai sekarang. Saya berharap pemerintah bekerja sama dengan kepolisian dan segera menindak Ustadz ini agar tidak ada korban-korban lain yang mengalami hal-hal yang demikian, terkhusus di daerah Lombok. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Salam sadar, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semua.